Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Hikmah. NIM saya 86011421. Saya berasal dari UT daerah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan sistem asesmen adaptif. Ya, langsung saja ya. Di sini ada pentingnya teknologi mewujudkan pembelajaran yang efektif. Nah, di dalam era pendidikan modern seperti sekarang, teknologi menjadikan bagian integral dari pembelajaran. Inovasi terbaru yaitu untuk memperkuat metode pengajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian data collection process. Ya, di sini ada data collection process. Dalam langkah awal diagnostik, tes diadakan untuk mengumpulkan data siswa. Ini mencakup kemampuan, gaya belajar, dan kelemahan, ya, yang sangat penting untuk menyediakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan efektif tentunya ya. Terus di sini ada juga analisis pertanyaan adaptif oleh AI. Baik, di sini ada analisis pertanyaan adaptif ya tadi ya. Analisis pertanyaan adaptif oleh AI. Di sini sistem asesmen adaptif menggunakan algoritma ya. Algoritma AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan data awal dan jawaban siswa. Hal ini memastikan evaluasi pemahaman lebih akurat dan personalis. Ya. Lanjut ya. Presentasi umpan balik real time. Maksudnya siswa bisa menerima umpan balik segera setelah ujian ya. Terus feedback mencakup area untuk perbaikan yang jelas. Rekomendasi belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terus memfasilitasi pemahaman yang lebih baik menghadap materi. Terus yang terakhir itu mendorong tanggung jawab pribadi atas perkembangan belajar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga manfaat-manfaatnya ya. Yang pertama itu manfaat untuk para dosen ya. Yang pertama, akses laporan kemajuan terperinci dan terperinci per mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan strategi intervensi yang dipersonalisasi. Dan yang ketiga itu mengurangi beban kerja penilaian melalui skor otomatis. Di sini ada juga manfaat untuk mahasiswanya. Di antaranya itu memantau kemajuan belajar secara mandiri. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab pribadi dalam belajar. Dan yang terakhir itu membuat pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat keterampilan. Maksudnya membuat sesuai dengan tingkat keterampilan mahasiswanya ya. Selanjutnya, cara menggunakan sistem ini yaitu dengan cara langkah-langkah mendaftar kemudian langsung login. Langsung saja di sini ke statement selanjutnya, memulai penilaian. Langkah-langkah untuk mahasiswa dan dosen. Proses dimulai dengan mahasiswa menjawab pertanyaan awal, di mana sistem menyesuaikan pertanyaan berdasarkan hasil jawaban. Kemudian setelah penilaian, mereka menerima umpan balik serta rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya ya. Nah, di sini ada contoh konkret penggunaan sistem adaptif, sistem asesmen adaptif.
Yang pertama, dosen mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan. Yang kedua, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, memberikan latihan khusus. Maksudnya siswa menghadapi latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kemajuan siswa melalui sistem asesmen ya. Di sini siswa melalui sistem ini akan meningkatkan skor penilaian siswa. Siswa menunjukkan kemampuan yang signifikan dengan menggunakan sistem ini. Kemudian, di sini ada kesimpulannya mengenai sistem ini. Dengan menggunakan sistem ini, maka akan menghasilkan pengukuran kemampuan yang lebih efisien, akurat, karena tidak membuang waktu peserta atau pendidik, sehingga memberikan pengalaman belajar dan penilaian yang lebih relevan dan efektif bagi setiap individu. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.